Martin sebut korban kekerasan seksual wajib melapor. Febri Diansyah bilang itu hak Putri. Coba Anda sebutkan bukti apa yang muncul di persidangan untuk mendukung hal tersebut. Tidak ada satu bukti pun. Mungkin Anda punya bukti, silahkan. Anda jangan menjebak saya dengan pertanyaan yang tidak perlu saya jawab atau tidak. Justru saya mau melengkapi sebenarnya. Argumentasi secara hukum. Justru saya mau melengkapi proses di persidangan. Poin kedua, apakah Anda bisa menunjukkan bukti lain tentang keterangan bahwa Bu Putri ada di lantai 3 Rumah Saguling? Hanya berdiri dan bersandar pada satu keterangan saksi yang tidak berkesesuaian dengan bukti dan saksi yang lain. Ada bukti yang lain bukti elektronik, itu kan ada terlihat ya, Bu Putri memanggil Kuat begini, naik ke lift. Apakah ketika memanggil Kuat, kemudian naik ke lift, berarti bertemu dan bicara dengan Ferdy Sambo? Nah, itu harusnya ditanya kepada klien Anda. Tidak ada alat buktinya dan Anda hilangkan. Yang klien Anda menggunakan celana pendek pasca penembakan, itu menandakan sudah ada unsur perencanaan. Menggunakan celana pendek, bagaimana sih? Dihubungkan dengan perencanaan logika macam apa yang Anda sedang bangun? Makanya Anda jangan motong omongan saya. Ya. Bu Putri itu ada di dalam kamar pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Ini ketika dia mau istirahat kalau Anda mau berbicara sendiri, mengganti pakaian, apakah itu salah? Oke, saya justru tantang Anda untuk Anda menantang saya, tapi Anda tidak memberikan biarkan saya menjawab Anda. Silakan Martin. Jadi gini loh, dari keterangan Richard Eliezer ada pertemuan di lantai 3. Disitulah Putri mengatakan bahwa hanya satu keterangan Richard kan? Ada bukti lain nggak? Makanya tunggu. Jadi kita tuh kalau punya kuping harus bisa sabar gitu ya, silakan, biar mendengar. Jangan Anda ngomong terus. Jadi Anda minta saya menjawab, tapi Anda tidak memberikan saya kesempatan menjawab. Saya mengkoreksi fakta yang Anda sampaikan. Baca 183 KUHP, satu orang saksi itu bisa menjadi alat bukti apabila bersesuaian dengan bukti yang lain. Nah, ada kesesuaian nggak dengan bukti yang lain? Ini yang saya mau sampaikan. Jadi Anda biarkan saya menjawab. Gitu ya. Istilahnya dalam bahasa sederhana, nggak nyambung antara Anda yang nggak nyambung. Anda yang lempar bola, bukti yang Anda ketika dijawab, Anda bilang coba berpikir lebih logis. Anda berpikir logis. Anda menghadirkan bukti 35 aja, foto orang lagi clubbing. Aduh, Anda ini gimana sih sebenarnya? Anda yang tidak logis dalam hal ini dan tidak nyambung. Aku minta Bung Jamin dulu ya, Bung Jamin. Kalau lihat proses Jadi kalau kita lihat pada fakta-fakta tersebut, maka memang cukup dilematis ya kalau kemudian ketika jaksa akan menuntut bebas atau kemudian di bawah 8 tahun, mengingat kenyataan seperti tadi itu, kenyataan bahwa yang menembak tadi itu. Namun pada sisi yang lain, ketika juga akan menuntut berat, ada situasi dilematis bahwa ada kontribusi besar dari Eliezer yang telah membongkar kasus ini. Kalau kita prediksi memang ada kemungkinan ya, yang jelas pasti di bawah Sambo, di bawah UPC ya. Tapi apakah kemudian di bawah Kuat Ma'ruf atau kemudian Ricky, itu nanti yang menarik kita tunggu. Martin Simajuntak, anggota kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat, menyebut korban kekerasan seksual wajib melaporkan peristiwa kekerasan seksual. Hal itu disampaikan Martin dalam satu meja The Forum Kompas TV Rabu 18 Januari 2023. Menurut Martin, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, korban kekerasan seksual wajib melapor. Putri Cendrawati percuma jujur di Indonesia. Baca Undang-Undang TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022, pasal 39 ayat 1. Setiap korban ataupun pendamping korban kekerasan seksual apabila mengalami peristiwa kekerasan seksual wajib segera melaporkan. Pada kasus Putri Cendrawati, menurut Martin kasus itu tidak dilaporkan atau sudah dilaporkan tetapi penyidikan kasus dihentikan. Ini barangnya nggak dilaporkan ataupun udah dilaporkan tetapi SP3 tidak dilapor ulang. Lucunya ketika didakwa sebagai terdakwa pembunuhan berencana seakan-akan sebagai korban. Ini yang nggak boleh kita lakukan, penyesatan seperti ini. Jangan begitu, kata dia. Menanggapi pernyataan Martin tersebut, Febri Diansyah, anggota tim kuasa hukum Putri Cendrawati, mengatakan ada kekeliruan mendasar pada pendapat itu. Ada kekeliruan mendasar terkait dengan pelaporan. Satu, di dalam hukum pidana pelaporan itu adalah hak. Hak itu bisa digunakan dan bisa tidak digunakan, kata Febri. Itu yang pertama yang harus di-clear, itu prinsip kalau ada dasar orang belajar hukum acara pidana. Kedua, lanjut Febri, jika perbincangan tentang bukti kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Cendrawati, sebenarnya Komnas HAM sudah pernah memberi rekomendasi. Sebenarnya sebelum kami bicara soal dugaan kekerasan seksual, ada satu lembaga negara yang mengatakan lebih kuat. Bahkan Komnas HAM dalam kesimpulan mengatakan diduga kuat
terjadi kekerasan seksual terhadap Putri Cendrawati yang harusnya memang diusut. Itu rekomendasi Komnas HAM lanjutnya. Febri menambahkan, dalam proses persidangan pun pihaknya mengidentifikasi ada 4 bukti yang mendukung adanya dugaan kekerasan seksual. Kenapa itu penting kami buktikan? Karena kita harus clear, Bu Putri adalah korban yang kemudian menyampaikan pada suaminya bahwa kemudian Ferdy Sambo sangat emosional mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya, kemudian terjadilah rangkaian peristiwa. Itu bagian dari dakwaan yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Ferdy Sambo, urai Febri. Tapi lanjut Febri, pihaknya ingin mengatakan bukti tersebut ada dan tidak hanya bersandar pada satu aksi. Bahkan, ahli dari jaksa penuntut umum menghadirkan seorang ketua tim psikolog forensik dengan 12 anggota tim yang melakukan pemeriksaan yang kesimpulannya mengatakan keterangan Ibu Putri Cendrawati terkait dugaan kekerasan seksual di Magelang layak dipercaya dan berkesesuaian dengan 7 indikator keterangan kredibel. Martin Simajuntak, anggota kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat, menyebut korban kekerasan seksual wajib melaporkan peristiwa kekerasan seksual. Hal itu disampaikan Martin dalam satu meja The Forum Kompas TV Rabu 18 Januari 2023. Menurut Martin, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, korban kekerasan seksual wajib melapor. Putri Cendrawati percuma jujur di Indonesia. Baca Undang-Undang TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 pasal 39 ayat 1. Setiap korban ataupun pendamping korban kekerasan seksual apabila mengalami peristiwa kekerasan seksual wajib segera melaporkan. Pada kasus Putri Cendrawati, menurut Martin kasus itu tidak dilaporkan atau sudah dilaporkan tetapi penyidikan kasus dihentikan. Ini barangnya nggak dilaporkan ataupun udah dilaporkan tetapi SP3 tidak dilapor ulang. Lucunya ketika didakwa sebagai terdakwa pembunuhan berencana seakan-akan sebagai korban. Ini yang nggak boleh kita lakukan, penyesatan seperti ini. Jangan begitu, kata dia. Menanggapi pernyataan Martin tersebut, Febri Diansyah, anggota tim kuasa hukum Putri Cendrawati, mengatakan ada kekeliruan mendasar pada pendapat itu. Ada kekeliruan mendasar terkait dengan pelaporan. Satu, di dalam hukum pidana pelaporan itu adalah hak. Hak itu bisa digunakan dan bisa tidak digunakan, kata Febri. Itu yang pertama yang harus di-clear, itu prinsip kalau ada dasar orang belajar hukum acara pidana. Kedua, lanjut Febri, jika perbincangan tentang bukti kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Cendrawati, sebenarnya Komnas HAM sudah pernah memberi rekomendasi. Sebenarnya sebelum kami bicara soal dugaan kekerasan seksual, ada satu lembaga negara yang mengatakan lebih kuat. Bahkan Komnas HAM dalam kesimpulan mengatakan diduga kuat terjadi kekerasan seksual terhadap Putri Cendrawati yang harusnya memang diusut. Itu rekomendasi Komnas HAM lanjutnya.